branded bawa warung Madura, warung Madura. Nah, sempat ramai waktu itu kan. Warung Madura ini rata-rata ya kalau kita lihat. Mereka kan tidak bermodal besar. Oke. Ya. Berapa itu Pak? Mereka kurang lebih modalnya hampir 30 juta sampai 50 juta ya. Beliau sudah bisa masih belum sewa tempat kadang-kadang ya kan. Seandainya mereka dikemas ya, baik dari pemerintah, kita punya Kementerian Koperasi, UMKM dan lain-lain, difasilitasi legalitasnya, izinnya, BSN-nya dan semuanya. Mereka berkembang seperti mart modern yang lain, saya yakin bisa lebih baik. Bisa lebih bagus, itu yang kita butuhkan. Nah, dan mereka rata-rata semua apa yang aja yang dibutuhkan oleh masyarakat dia jual. Iya. Bisa-bisa mungkin dari jarum kecuali pesawat terbang mungkin yang ada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Alija yang akan memandu program Parle Show di PKB TV. Kali ini kita akan membahas tentang eksistensi warung Madura. Telah hadir bersama saya anggota Komisi 6 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Nasim Khan. Tanpa menunggu waktu lebih lama, kita langsung sapa Pak Nasim Khan. Assalamualaikum Pak Nasim. Waalaikumsalam Sehat Pak Nasim. Sehat. Alhamdulillah Pak Nasim. Ini menarik ketika kemudian kita bahas tentang eksistensi warung Madura. Itu kan sebetulnya kita mudah sekali menjumpai warung Madura hampir di seluruh tempat ya. Di perumahan dan sebagainya. Nah, kalau Bapak melihat fenomena dari adanya warung Madura di tengah gempuran toko-toko modern ini seperti apa Pak Nasim? Ya, memang fenomena warung Madura ini sangat betul-betul menjadi isu yang luar biasa menarik ya. Ya, masyarakat sampai berpikir walaupun sebetulnya warung Madura ini brandednya orang mengatakan bahwa itu warung Madura seperti adalah warung atau toko retail kelontongan ya yang berada di mana-mana, bukan cuma ada di Madura atau di DKI seperti sejarah. Nanti akan saya jelaskan sejarah kehadiran dari warung Madura sendiri ini akan saya sampaikan nanti gambarannya. Sebetulnya tapi memang toko-toko retail yang banyak warung-warung itu orang menyebutnya akhirnya warung Madura. Nah, sebetulnya yang warung Madura adalah dari UMKM kita, ya kan? Karena kekuatan ekonomi rakyat kita, kekuatan ekonomi kita itu di UMKM itu sangat luar biasa. Khususnya di warung-warung, ya kan, UMKM yang sudah mulai banyak mulai sejak dulu di Indonesia ini, termasuk warung Madura, yang akhirnya menjadi kebutuhan pokok kita itu masyarakat, baik dari efisiensi waktu, tempat lokasi, sampai dengan harganya pun terkenal warung Madura itu sangat murah ya. Walaupun banyak sebetulnya retail modern ya yang ada di beberapa tempat kita di negara kita ini yang sudah sangat menjamur juga, ya kan, sampai masuk ke pelosok-pelosok desa, ya kan. Nah, itu yang harus kita tata, bagaimana kebijakan dari pemerintah kita mulai dari pusat, provinsi sampai dengan daerah. Nah, nanti akan langsung urusan ini dengan birokrasi di Perda, di peraturan daerah atau di daerah masing-masing, ya kan gitu. Pak, kalau Bapak melihat kan warung Madura ini tuh ada tumpuan harapan, putaran ekonomi yang bergerak dan dilakukan oleh orang Madura di situ. Nah, tapi kalau Bapak menilai nilai ekonomis dari adanya warung Madura itu seperti apa, Pak? Ya, sangat ekonomis sekali ya, karena kita terus terang warung Madura ini kan salah satu UMKM sebetulnya. Dan UMKM ini sebetulnya sudah jelas dari PP Peraturan Pemerintah Nomor 7 2021 itu menjelaskan termasuk warung Madura retail ini masuk di dalam peraturan UMKM kita. Berarti sudah ada sudah jelas. Malah di peraturan BPKM itu di BPKM 4 ya 2021 itu sebetulnya tentang pengajuan ya untuk SOS untuk pendaftaran itu sebetulnya bisa dilakukan ya, sehingga dia otomatis terlegalitas, tetapi kan sebetulnya prosesnya mereka tidak mudah ya. Nah, di sinilah perlunya peranan pemerintah kita, baik dari BKPM, BPKN, BSN, Badan Standarisasi Nasional, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, termasuk BPKN ya.
investasi dan semuanya itu memberikan sosialisasi kepada masyarakat kita, UMKM kita, termasuk warung Madura ini, ya kan? Karena kita sudah jelas tahu kan, warung Madura ini terus terang menjamur di mana-mana dan warung Madura ini buka 24 jam, Nah, ya kan? ini Tidak ada henti loh ya, Ini kecuali hari kiamat. Ya. betul. Ini kan Ah. orang selalu bilang gini, warung Madura itu buka 24 jam dan tutup hanya kiamat. Itu kesannya lelucon. Tapi saya melihat bahwa ada makna filosofi dari situ. Ada nilai perjuangan yang dilakukan. Kalau kita lihat dari filosofi orang Madura, itu kan orang Madura orang-orang yang ulet. Yang nanti mereka ada di mana saja, mau bergerak apa aja, mau bergerak atau mau berdaya. Gitu. Kalau Bapak menilai seperti apa Pak? Ketika ada ungkapan bahwa hanya tutup ketika kiamat Pak. Iya. Karena begini, kalau kita jujur, kalau retail modern, mart ya, tidak ada salahnya pemerintah suatu saat ke depan membuat Madura Mart misalkan ya, seperti retail modern yang ada saat ini. Karena masyarakat kita ini ya terus terang, benchmarknya masyarakat kita itu kan melihat apa ya, sesuatu kayak retail modern itu kan melihatnya kesannya wah ini rapi, ini bersih, ini besar, ini bagus. Sedangkan warung Madura atau retail kecil UMKM ini kan ya seperti itu adanya ya kan. Nah kalau memang retail modern ini dibuka sampai seperti UMKM kita, ya kita akan tergerus, kita akan habis ya kan, akan punah kita punya UMKM kita. Oleh sebab itu memang harus ada peraturan dari pemerintah sampai ke Perda itu, retail modern kan sekarang sudah dibatasi di beberapa daerah sampai buka jam 10 sampai tutup jam 10 malam. Pagi sampai 10 malam, jam 10 udah tutup, sehingga masyarakat itu kebutuhan apa-apa di pagi hari betul, sejak sebelum subuh, jam subuh dia beraktivitas sudah bisa ke retail warung-warung itu ya kan, termasuk warung Madura. Nah, kalau masyarakat kita kan kalau sudah ada retail modern itu merasa asik kesannya ya. Nah, ya kita harapkan nanti terus peraturan ini jelas, tertata dan benar sehingga UMKM kita, masyarakat kita juga bisa maju dalam perekonomian. Apalagi jelas UMKM kita itu adalah kekuatan ekonomi untuk rakyat kita. Nah, itu yang kita harapkan ke depan. Seperti tadi disampaikan filosofi untuk Madura memang jelas 24 jam sekarang terbukti kita lihat di mana-mana. Dan itu bukan cuma ada di daerah DKI ya, Jabodetabek saja, tapi hampir semua di wilayah Indonesia ini sudah mulai ada. Makanya tadi bukan hanya warung Madura itu bukan hanya orang Madura saja yang membuka ya kan, tapi memang kelahiran mulai trennya ya, ya. Kan terus kan jujur warung Madura ini sebetulnya awalnya kan sekitar tahun 90-an. Mulai tahun 90-an itu ada beberapa pendatang ya, pekerja masyarakat Madura khususnya daerah Sumeneb itu di Tanjung Priok di Jakarta. Dia awalnya pekerja bangunan dan lain-lain. Akhirnya untuk kehidupan di daerah sekitarnya itu dia membuka warung-warung. Nah, akhirnya warung-warung itu mulai menjamur. Nah, sejak Jabodetabek sampai ke Bekasi sampai kemana. Awalnya itu akhirnya menjadi branded bahwa warung Madura. Nah, sempat ramai waktu itu kan. Sempat ramai waktu itu kejadian di Kelungkung di Bali. Nah, di Bali itu Kelungkung ramai sehingga Perda itu waktu itu tidak boleh mart dibuka jam segini sebetulnya bukan untuk warung Madura, tapi mart modern. Semacam beberapa nama-nama mart modern yang ada di Kelungkung itu yang masyarakatku sangat khawatir mematikan kehidupan pedagang-pedagang masyarakat warung-warung kecil. Nah, dari situ akhirnya Perda itu keluar di Kelungkung. Nah, setelah itu ramai di mana-mana, sebetulnya tidak berefek dengan warung Madura. Bukan yang dimaksud bukan warung-warung retail kecil itu, tapi mart modern itu waktu itu di Kelungkung. Nah, itu saya kira awal sejarah berdirinya IBET atau brand warung Madura ya. Akhirnya mulai menjamur kemana-mana warung Madura. Pak, kalau kita lihat nih di belakang nih salah satu contohnya, itu kan ada semacam karakteristik khusus dalam warung Madura, mulai dari ada sembako, penataannya juga rapi, kemudian ada snack-snacknya, dan bahkan ada itu bahan bakar minyak ya. Mereka rata-rata seperti itu dan selalu buka. Nah, Bapak melihat apa aja sih tantangan ketika adanya warung Madura ini, Pak? Ya, warung Madura ini rata-rata ya kalau kita lihat mereka kan tidak bermodal besar. Ya. Berapa itu Pak? Mereka kurang lebih modalnya hampir 30 juta sampai 50 juta ya. Beliau sudah bisa masih belum sewa tempat kadang-kadang ya kan. Seandainya mereka
dikemas, ya, baik dari pemerintah. Kita punya Kementerian Koperasi, UMKM dan lain-lain, difasilitasi likuiditasnya, izinnya, BSN-nya dan semuanya. Mereka berkembang seperti mart modern yang lain, saya yakin bisa lebih baik, bisa lebih bagus. Itu yang kita butuhkan. Nah, dan mereka rata-rata semua apa yang aja yang dibutuhkan oleh masyarakat dia jual. Iya, betul. Bisa-bisa mungkin dari Jarum, kecuali pesawat terbang mungkin yang di tempatnya yang kita bisa. Berarti apapun yang diinginkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Betul, sehari-hari betul. ada di luar. Ada di sini semua, mulai dari Jarum sampai kecuali pesawat terbang. Ya, Karena tempatnya nggak ada. benar, Ya benar. kan? Kalau ada mungkin tempatnya dia jual juga pesawat terbang. Iya kan? Pak, ini kan berarti dan warung Madura itu bisa dikatakan dari masyarakat ke masyarakat, Ya. Pak. Berarti ini yang Oleh rakyat untuk rakyat. benar. Ini berarti memang harus ada dorongan Dorongan juga dari pemerintah. Pemerintah ya, Betul, Pak. betul. Kalau Bapak melihat dorongannya secara konkret ini seperti apa tadi? Ya kita harapkan betul. Hmm. Pemerintah ya terus terang dari lembaga-lembaga kementerian, dari pihak pemerintah mulai dari pusat hingga daerah itu, kalau dari daerah ada dinas UMKM, ada dinas sosial, koperasi, ya kan. Nah itu bisa mengembangkan apa yang bisa dikembangkan dari produk-produk UMKM kita, termasuk dari warung-warung retail ini, ya kan. Dari bantuan penyediaan barang, ya legalitasnya, ya OSS-nya bagaimana ke depan, lalu tentang BSN-nya, Badan Standar Nasionalnya bagaimana apa, karena mereka bisa merangkul barang-barang apa yang ada di daerah kita masing-masing. UMKM produk-produk apa yang ada di daerah kita bisa jualan. Iya. Nah, sekarang juga banyak kan masuk ke mart modern dengan teliti begini ya kan, walaupun tidak menjamin semua barang-barang yang ada di mart modern itu kualitas BSN-nya ataupun kualitas barangnya itu bagus. Terbukti Iya. saya pribadi. Saya pernah datang ke mart modern, saya tidak perlu sebutkan namanya. Dan ada sesuatu yang saya beli di situ. Terus terang, saya beli kelapa. Kelapanya pun kelapa impor. Ya, yang sekarang banyak terkenal orang tahu kelapa impor itu. Setelah saya beli, ini tidak menunggu hari loh ya. Saya beli sampai di rumah, saya buka basi. Oh. Nah, iya kan? Berarti untuk skala toko modern aja ada. Ada. Nah, begitulah. Di Iya. mana? Di sini kita butuh, kemarin saya sampaikan di RDP, Iya. BPKN harus hadir. Proses. Nah, kita kadang-kadang kan beli cuma 1, 2, 3 mau buat ribut, waktu, tenaga, biaya capek kita. Iya. Iya kan? Apalagi orang-orang masyarakat yang kita, wah ini urusannya nanti sama toko-toko Benar. besar, toko modern, pos-pos gede. Tenaga Iya kan? biaya yang harus dikeluarkan. Tapi coba kalau ada masalah dengan warung Madura, waduh, ada rokok aja misalkan beli atau apa rusak sedikit, langsung datengin, saya minta ganti lah, itu kan. Mereka masih kadang-kadang bisa menyelesaikan. Nah ini perlu nanti kita tata juga seperti itu. Nah itu yang kita harapkan, pemerintah hadir untuk UMKM kita. Yang pertama ya, dengan sistem apapun yang ada dalam pemerintah, program-program itu harus dimaksimalkan, yaitu oleh rakyat dan untuk rakyat, termasuk dalam perdagangan kita. Pak, ini mereka itu yang ada di warung Madura dalam kacamata apa kemana? Apakah dia punya semangat pulang khusus tidak, Pak? Sementara ada. Saya cek kemarin ada. Malah saya pernah hadir di sini di Sejabodetabek, di daerah Bekasi, di daerah mana ada kok pertemuan ini, perkumpulan teman-teman Madura, teman-teman penjual brand itu ada. Saya pernah datang. Karena kalau dilihat itu kan penataannya hampir rata-rata sama. Mulai dari spanduknya ada tulisan warung Madura. Ya karena ya karena karakteristiknya kan yang bisa dia lakukan ya dengan space seperti ini, seperti itu, otomatis dia sewanya pun seperti ini, dia punya lahan seperti ini, otomatis penjualannya hampir kelihatan semuanya sama. Sama kita lihat mart modern semua modelnya seperti itu, ya kan? Tapi kan bedanya kalau mart modern kan memang diatur, nanti ada aturan. Tapi kalau ini kan tadi Bapak sebutkan masih belum ada sebanyak aturan secara resmi terkait itu ya. Betul. Makanya saya ditanya bilang, dia kan akan dengan lokasi seperti itu, ya kurang lebih seperti itu. Jadi gambar kita kan gambarnya sama. Sama kita seperti melihat mart modern, ya kan? Mart modern sama seperti itu, kan? Diatur. Nah, mereka berarti warung Madura sudah lebih mengerti sebetulnya penataan, ya kan? Gitu loh. Cuma salah satu ini Pak, yang tantangannya, kita lihat bahwa kalau rata-rata warung Madura itu tidak ada semacam sekat ditutup. Nah ini kan berarti ada aspek keamanan yang agak terabaikan. Kalau Bapak melihat seperti apa? Ya, memang terjadi. Dan itu saya tahu sendiri di dekat rumah saya. Informasi bahwa katanya kemarin sempat ditodong
ya kan, karena ya terbuka 24 jam, itu yang bisa aja malam orang-orang masyarakat datang yang berniat jahat, akhirnya datang dia minta-minta beli barang, nggak dibayar kabur, itu sering terjadi. Nah itu memang semoga masyarakat kita Indonesia sadar bahwa mereka ini berusaha bekerja, ya kan, semua demi kebutuhan kehidupannya, demi ekonomi keluarganya dan semua, dan juga demi masyarakat. Kalau bisa kayak sebetulnya mereka lebih fleksibel. Kalau ada orang nggak mampu, ada apa datang, saya lihat beberapa kali teman-teman tuh dari hasil pertemuan itu, teman-teman masyarakat pada Wal Madura, kalau ada apa-apa dia sering bantu, ya, sering bantu. Dia ada orang nggak punya atau apa, ayolah sampaikan, katakan, tidak perlu harus dengan melakukan kekerasan, memaksa, ya kan, menodong dan lain-lain. Saya kira mereka bisa kok, saya kira yakin. Nah, itu yang kita perlu adanya perhatian dari pihak pemerintah setempat, keamanan dan semua. Kasihan kepada masyarakat warung-warung UMKM kita, warung Madura kita ini ke depannya. Itu saya harapkan, dan juga masyarakat orang Madura juga selalu berhati-hati untuk mereka naruh barangnya kadang-kadang seperti itu, Pak. Kadang-kadang dicuri atau apa, kan kita nggak tahu juga ya. Gitu ya. Sama kayak dulu kita warung kecil, kita sekolah dulu ngambil 2 dibilang 3, ngambil 3 dibilang 2, ya kan? Kan sulit terjadi ya, itu kasihan lah kadang-kadang kita ya. Kalau tidak harus sadar diri ya. Ya pendidikan yang pasti dari atas ke bawah kita harapkan. Pak, kalau misalnya misalnya negara membiarkan, tapi tidak mengatur warung Madura, bukan mengatur dan kemudian melakukan secara pada negara, tapi lebih memberdayakan warung negara. Ketika negara tidak hadir, apa sih yang sebetulnya dikhawatirkan Pak Nasim dengan eksistensi dari adanya warung Madura ini, Pak? Ya harus hadir dalam segala hal kehidupan kenegaraan ini, bangsa ini, rakyat ini, semua negara harus hadir. Sedetail mungkin, sekecil apapun, ya pemerintah kita harapkan hadir untuk memperhatikan semua masyarakat, apa, mulai dari usaha, mulai dari pekerjaan mereka, ya kan, untuk segala hal yang dengan aturan nanti sistemnya ditata dengan baik, ya kan, perhatiannya dan seluruh kelembagaannya apa, pengembangannya, ya semuanya harus negara harus hadir, itu kita harapkan. Oleh mereka juga mengharapkan apa yang diharapkan. Contohnya kayak sekarang banyak terjadi DKI kemarin di Taman Puring. Mereka UMKM, iya kan, UMKM. Selama ini berdagang bagus demi kemasyarakatan semua, tetapi kemarin terjadi bencana kebakaran. Akhirnya sekarang hancur semua. Kerugian mereka luar biasa. Dan sampai hari ini mereka UMKM yang di Taman Puring tidak bisa bekerja. Mereka berjualan di pinggir jalan, iya kan? Padahal mereka punya kontribusi juga. Punya kontribusi Sama seperti warung Madura. sama kayak warung Madura, pasti kan bayar pajak, bayar semuanya, ya kan? Ya kan, walaupun dengan standar yang berbeda, ya dengan retail modern dan lain-lain. Nah itu yang kita harapkan, perhatian pemerintah, kehadiran pemerintah, ya kan, binaan pemerintah, bantuan pemerintah kepada mereka. Itu termasuk ketika Bapak ketemu dengan badan perlindungan Saya sampaikan, yang minta bahwa ada standarisasi ya, ya betul. Dan itu tanggapannya gimana, Pak? Ya bagus, mereka welcome, siap, dan mereka akan kita kan juga ada nanti akan membuat pembaruan kita akan membahas kembali undang-undang perlindungan konsumen. Nah, nanti kita akan bahas di sana semua dengan segala hal dalam undang-undang perlindungan konsumen ke depannya. Oke, berarti ada semacam desakan khusus dari Komisi DPR khususnya di fraksi PKB untuk memberikan perlindungan secara lebih kepada. Dan itu sepakat bersama dari fraksi yang lain, dari kita mengusulkan dari PKB di dalam RDP dan rakan kepada BPKN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan semuanya, teman-teman semua fraksi lain juga sudah mendukung. Karena bagaimanapun juga kita sudah siapa lagi kalau nggak UMKM kita. Contohnya kemarin seluruh dunia merasakan, ya kan, pandemi yang sudah secara global, ya kan, secara ekonomi dan lain-lain, tapi Indonesia tetap kuat. Kenapa? Bergerak adanya UMKM kita. Oleh sebab itu, ayolah pemerintah dan semua masyarakat, bagaimana caranya UMKM kita diperhatikan, difasilitasi secara baik, sehingga apa yang dilakukan oleh rakyat untuk rakyat juga, kita ke bangsa ke depan kita terbaik. Pak, satu pesan nih Pak, kalau Bapak bisa sampaikan kepada para pemilik warung Madura Pak, sehingga eksistensinya tetap terjaga tanpa tergerus oleh zaman Pak. Oke, kepada saudara-saudara kita juga, pada warung-warung Madura, retail-retail dimanapun ada, jaga terus kualitasnya, ya, perhatiannya, dan semuanya kita harapkan tetap terjaga,
uh, perlindungannya juga kepada semacam Kualitas dari produk. kualitas dan juga pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat sehingga mereka tetap care, mereka tetap senang, mereka puas, ya kan? Bagaimanapun harus lebih baik dari segalanya. Itu yang saya harapkan dan saya yakin juga teman-teman dari Warung Madura, retail dan semuanya akan berbuat yang terbaik untuk masyarakat kita. Baik, terima kasih Pak Nasibka. Ini materi yang sangat menarik dan saya harapkan bahwa dengan adanya diskusi ini akan semakin meningkatkan perlindungan juga kepada Warung Madura. Sekali lagi terima kasih Pak Nasib. Sahabat PKB TV, saya pikir sudah cukup kita membahas terkait dengan eksistensi dari Warung Madura. Kita jumpa lagi di program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.